Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue lagi tes perekaman di OBS. Terus buat ngetes juga mikrofon, ngecek juga, ngetes juga webcam. Gue rekamnya pakai webcam. Terus di sini gue mau coba ngasih tahu kalian untuk Microsoft Word ini. Gua mau coba kasih tahu tentang bikin amplop. Yang pertama itu ada di, kalau misalnya kalian mau bikin amplop dan dan suratnya dalam satu file, itu kalian bisa pakai PageBreak. Jadi di sini misalnya kalian ketik dulu, terus pergi ke sini, ke paling kiri, ke ujung paling kiri, terus kalian pergi ke layout, terus cari bricks. Di sini bricks di setiap Microsoft Word beda-beda ya. Gue di sini pakai Microsoft Word 2019. Tuh kalian pergi ke bricks, terus kasih yang next page gitu. Nah, otomatis ini akan nge-bricks, jadi ada jeda. Kalau misalnya yang ini kalian mau orientasinya landscape, akan landscape sendiri, yang ini akan portrait sendiri gitu. Kita juga bisa ganti ukurannya ini, yang landscape. Jadi setelah kita bikin suratnya, kalau misalnya kalian mau bikin surat dan amplop dalam satu file, gue saranin kalian bikin suratnya dulu gitu, bikin yang pentingnya dulu. Nah, setelah bikin suratnya, kita pergi ke amplopnya yang tadi kita bricks itu, terus kita ganti size-nya. Size amplop tuh kalau gak salah 110 ya, yang DL 110 kali 220 gitu. Pilih yang DL, ini akan beda sendiri. Untuk kopnya sendiri biasanya gua itu pakai header and footer. Kenapa pakai header and footer ya? Lebih enak aja menurut gue. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai header and footer juga bisa gitu, cuman gue di sini akan ngajarin gimana caranya pakai header and footer juga gitu. Cara masuk ke header and footernya di sini, kalau misalnya kalian ada rulers, ada penggaris ya, kalau bahasa Indonesianya ruler. Kalau misalnya kalian belum muncul rulernya, kalian bisa klik view, pergi ke tab view, terus kalian klik yang ruler. Oke. Diklik yang ini, klik ruler, terus akan muncul garisnya. Nah, ketika muncul garis, ini garis penggaris ini, ruler ini merupakan sebuah batas margins kita gitu. Kalau misalnya kita bikin ukuran kan ada margins ya, ada margins normalnya semuanya 2,54. Nah, ini tuh untuk munculin untuk agar kita tahu di mana marginsnya, batasnya tuh sampai mana gitu. Kalau kalian lihat yang abu-abu ini, abu-abu ini tuh adalah batas marginsnya. Itu yang putih ini, yang putih di ruler ini, itu adalah tempat di mana kita bisa ngetik di situ gitu ya. Nah, ini untuk ruler yang si portrait tadi, si suratnya. Dan ini ruler untuk si amplopnya tadi gitu. Nah, kan ada yang abu-abu ya, ada yang abu-abu, terus di sini ada yang putih. Yang putih ini tempat kita untuk ngetik biasa ya. Kalau misalnya kita klik di sini nggak bisa, karena batasnya memang di situ. Nah, header and footer itu masuk di batas-batas margins ini gitu. Gimana cara masuknya? Kalian sejajarkan kursor dengan yang ruler abu-abu ini, sejajarkan kursornya, terus kalian double klik 2 kali, klik kiri, lalu kalian akan masuk ke header and footer. Nah, kita udah masuk ke header and footer. Nah, sebelum bikin kopnya, gue saranin buat di header 2, di section 2 ini kan ada, tadi kita bricks ya, jadi kita misah. Nah, kalau misalnya kalian langsung ngetik aja bikin kop, di sini juga ada. Kalau kalian hapus juga terhapus gitu. Nah, caranya
kalian pergi ke ke halaman kedua gitu. Di sini ada tulisan link to previous. Nah, link to previousnya ini dimatiin. Maka kalau misalnya kalian ketik di sini nggak akan muncul. Kalau misalnya kalian klik di atau ketik di halaman pertama, di halaman kedua nggak akan berubah gitu. Oke. Untuk membuat kop surat biasanya gue pakai table. Kenapa? Biar rapi aja gitu. Kalau misalnya kita bikin kop surat langsung, jadi misal kita insert ya, kita insert nah, kalau misalnya kita insert langsung di sini, insert gambarnya langsung di sini, terus juga kita langsung ketik di sini, gambarnya harus kita geser lagi ya gitu. Nah, terus kalau misalnya kita tambahin langsung nih ke desain, ke page border, terus pilih borders, kita pilih yang bawah, terus kita pilih bordernya yang ini misalnya gitu. Nah, ini kan gambarnya nggak masuk ya, gambarnya nggak masuk, harus kita harus kita masukin dulu satu enter, bahkan satu enter enggak, bahkan harus 2 enter gitu. Nah, ini kan gak rapi kalau misalnya ini masuk, ini nggak bisa, kecuali kita pakainya kalau misalnya mau itu pakai behind text. Cuma kalau misalnya behind text, otomatis kita harus juga atur ini, otomatis kita harus atur ini, dan ini tuh nggak selalu bisa sama semuanya gitu. Makanya gue saranin pakai table. Gimana caranya kalau misalnya pakai table? Gue tunjukin. Kita ke insert, terus pilih table. Tablenya cukup 2 aja untuk yang satu logo ya. Kalau misalnya kalian pakainya 2 logo, berarti kalian pakai 3 table, 3 kolom dalam satu baris gitu. Gue pakai 2 table karena gue pakai 2 kolom karena hanya satu logo yang bakalan gue masukin gitu. Nah, di sini di kolom yang pertama itu khusus untuk si logonya, gitu, khusus untuk logonya. Nah, di kolom yang kedua ini untuk teksnya. Kita masukin dulu teksnya, gitu. Nah, ini untuk logonya. Kita insert logonya. Setelah kita insert logonya, gue biasanya selalu pakai square. Kalau misalnya kalian nggak muncul di sini, kalian bisa pergi ke picture format, terus kalian cari wrap text. Nah, terus kalian pilih yang square gitu. Gue biasanya pakai yang square. Nah, kan logonya cuma segede gini ya, otomatis kita bisa geserin ke sini. Nah, kalaupun kalian misalnya mau pakai si si logonya ini wrap textnya, kalian mau pakai behind text, dia gak akan pindah. Si gede tablenya tuh gak akan pindah, dan si garis bawahnya gak akan pindah gitu. Si teksnya pun gak akan pindah gitu. Itu makanya kenapa gue saranin kalau misalnya kalian bikin kop itu pakai table gitu. Nah, ini biasanya di tengah kan ya, di tengah. Terus biasanya kalau ininya tulisannya tebal, kita pakai spacingnya kita pakai 1,5. Kita 1,5. Oke, udah, tinggal kita atur aja gambarnya. Nah, setelah bikin table kayak gini, loh, nanti kok bakalan ada tablenya dong. Kalau misalnya kalian gak hilangin bordersnya, otomatis bakalan ada tablenya. Cuman kita hilangin bordersnya gitu. Gimana caranya? Kalian lihat di sini ada kotak kecil. Diklik kotak kecilnya, ini akan ngeblok semuanya. Ngeblok yang ada di table ini semuanya akan ngeblok gitu. Nah, setelah diblok, setelah kalian blok ini, terus kalian pergi ke table design. Kalian cari borders. Kalian hilangin dulu bordersnya. Oke.
Di sini ada panah kecil, jangan klik yang logo bordersnya, tapi kalian klik yang ada panah kecilnya, yang drop down ke bawah. Terus di sini akan banyak list. Kalau kalian misalnya mau pilih yang bottom border aja, atau top border aja, atau kalian misalnya inside aja, inside horizontal, vertikal, dan yang lain-lainnya gitu. Kalau misalnya mau all border juga ada. Cuman gue di sini akan ngilangin bordernya. Yang mana yang kita pilih? Yang pilih no border. Nah, otomatis hilang bordernya. Terus buat garis bawahnya gimana? Untuk garis bawahnya, jangan dulu kita hilangin blokannya. Kalau misalnya kalian hilang bloknya seperti ini, kalian cari kotak kecil yang tadi lagi, diklik lagi, terus kalian cari pergi ke borders lagi. Itu. Kalian pilih bordernya mau yang mana? Pilih yang bordernya mau yang mana? Gue pilih yang ini. Terus kalian pilih borders lagi dan pilih yang bottom border. Otomatis ini udah selesai jadi kop surat. Gimana cara keluar dari header and footer? Kalian bisa double klik langsung di tengah sini, atau kalian bisa pergi ke header and footer, terus close header and footer gitu. Ya, jadi ketika kalian bikin kop ini, kalau misalnya kalian nggak pakai table, tentunya nggak akan rapi menurut gue ya. Tapi tergantung, kalau misalnya kalian rapi-rapi aja ya, itu tergantung cara kalian sendiri gitu. Itu untuk bikin kop, juga untuk page break. Untuk alamatnya juga biasanya gue pakai table juga. Gue insert table di sini untuk keterangannya. Nah, gue pakai 2 table. Sini kepada, terus titik 2-nya ada di sini, spasi. Ya gue bukan anak OTKP, jadi mohon maaf kalau misalnya penulisannya salah gitu, karena gue juga nggak di jurusan OTKP, jadi sorry. Nah, cara ngilangin bordernya sama kayak tadi, cari kotak kecil yang ini, kita klik, lalu kita ke table design, terus cari borders, hilangin bordernya, no border gitu. Oke, jadi nih amplopnya gitu. Nah, kita pergi ke suratnya. Nah, di suratnya ini tentunya kita pakai copy ya. Kita copy aja copy sini. Kita masuk lagi ke sini, kita Ctrl A, Ctrl A, terus Ctrl C untuk copy, pergi ke header halaman 2, terus Ctrl V. Oke, otomatis ini akan muncul kayak gini, akan muncul langsung gitu. Nah, di sini kalau surat itu kan ada nomor, lampiran sama perihal ya. Biasanya kalau misalnya yang gue sering bikin gitu, gue pakai table lagi biar rapi, bukan apa-apa, biar rapi. Terus ada titik mangsakan di sebelah paling kanannya. Terus gue pakai ini 3 kolom dan 3 baris gitu. Nah, sini nomor surat, terus nomor suratnya misalnya terus di sini bulannya misal bulan 6 tahun 2023. Nah, terus ini ada titik mangsa, terus ini ada lampiran. Ini yang sering gue bikin ya. Sorry kalau misalnya nggak sesuai dengan aturan gitu, karena gue juga masih belajar tentang TKP. Nah, lampiran, terus di sini ada hal atau perihal gitu. Misal di sini undangan wisuda misalnya gitu. Terus kita atur dulu tabelnya. You look so beautiful in white tonight, and never thought there is what gitu. Nah, sama cara ngilangin bordernya, kita cari kotak kecil di pojok kiri atas, diklik, terus pergi ke table design, pilih borders, pilih no border gitu. Nah, ini juga sebenarnya gua pakai table semua ya, gitu, jadi biar rapi aja gitu kelihatannya.
Nah, gue pakai tabel lagi di sini. Beautiful in white. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. Yang tahu mana yang benar penulisan di tempat tuh, di strip tempat atau di enter tempat gitu. Nah, setelah kayak gini, tulis di suratnya sini. Kalau bahasa asing tentunya pakai miring. Assalamualaikum. Tonight, yeah. And you Nah, ketika satu undangan, kalau misalnya undangan kan ada waktu, ada tempat juga, ya ada hari, tanggal, waktu dan tempat gitu. Nah, kalau misalnya kalian insert di sini, itu akan ribet gitu, akan ribet. Nah, caranya kita keluar dulu dari tabelnya, ya. Kita keluar dulu dari tabelnya, atau kita hilangin aja dulu. Ya, ini udah selesai untuk apa namanya, untuk untuk tabel yang pertama. Kita blok tabelnya, kita ke tabel design, pilih no border gitu. Nah, terus kita ke paling bawah, di enter 1, kasih enter 1, terus insert table lagi gitu untuk si keterangan acaranya. as long as I live, I love you. We'll have and hold you. Kalau misalnya kalian cuma bikin satu, ya cuma bikin satu, aduh lupa, kalian kita cuma bikin satu, kalian cukup klik tombol tab di keyboard kalian. Setelah berada di kolom paling ujung, kalian pencet tab, klik tab. Nah, itu akan otomatis muncul sendiri ke bawah gitu. Sini waktunya. Nah, ini kita hilangin lagi tabelnya. Oke. Nah, kita enter 1, insert lagi table 1. You're my every reason. You're all that I believe in. Blok lagi, border lagi, no border lagi gitu. Nah, biasanya di bawahnya ada tanda tangan, ya, tanda tangan. Kalau misalnya posisinya tanda tangannya cuma satu orang, itu berarti ada di sebelah kanan, paling kanan. Kalau misalnya posisinya tanda tangannya ada 2, berarti jabatan paling tinggi itu ada di sebelah kiri, jabatan di bawahnya itu ada di sebelah kanan. Kalau misalnya ada 3, itu yang paling tinggi itu ada di bawah tengah gitu. Menurut pengalaman gue. Nah, kalau misalnya ada 4, biasanya panitia, berarti ketua panitia sama sekretaris itu ada di paling atas. Terus di bawahnya ada misalnya pimpinan sama sekretarisnya gitu. Dan di sini gue bikin yang 2 aja buat contoh kalian. Nah, tanda tangannya gimana? Gue yakin kebanyakan dari kita ketika belum tahu bakalan bikin tanda tangan kayak gini. I hope she has your eyes. Ini di tab ke sini, terus sini sekretaris, biasanya kayak gitu. Atau kalau misalnya satu itu kalian dikekananin, kita ke kananin, terus kita bikin tanda tangannya di sini. Beautiful in white. So Misal pasti kayak gini. Nah, menurut gua selain nggak rapi, juga kita nggak bisa seenaknya mengatur-ngatur gitu. Jadi nggak bisa diatur-atur. Tuh, ini kan di kanan, harusnya kan di sebelah kiri. Terus harus gimana? Itu harusnya kan tulisannya di sebelah kiri. Masanya kita misalnya yang ininya kita nggak ke kananin tapi ke kiriin, terus kita tab. Gue yakin nggak sepenuhnya sama tuh. Ada jomplang di sini. Tuh. Gimana cara bikin tanda tangan yang rapinya? Sama, pakai table lagi. Di insert table, kalau misalnya tanda tangannya 2, kalian kasih 2 kolom. Cukup 2 kolom aja. Sini misal enter 1 karena di sini biasanya ada titik mangsa lagi kalau nggak salah.
Tuh di sini pimpinan. Not sure if you noticed, but when we first met, I got so nervous. Misal, oke, ini contoh aja. Nah, ini si kolom yang sekretaris kita tinggal geserin aja, geserin ke sini. Nah, terus hilangin lagi tabelnya, hilangin lagi bordernya. Cari kotak kecil, diklik, pergi ke table design, terus pilih border, pilih yang no border. Gue jamin ini rapi. Gitu, menurut gue ini rapi. Nah ini pakai surat block style kalau gak salah ini namanya. Itu ya. Terus kita blok dulu semua ya. Kita blok dulu semua pakai kombinasi CTRL-A. Nah terus pilih yang justify biar rata kanan kiri. Oh, jadi rata kanan kiri. Kanan rata, kiri rata. Gitu. Ya. Tuh, ya. Oke, makasih yang udah nonton. Kalau misalnya video ini bermanfaat, tolong di like, di share, dan komennya kalau misalnya ada yang kurang-kurang. Ini penulisannya salah, terus ada yang kurang ini, ada yang kurang ini, penulisannya salah, bentuk suratnya salah. Oke, tolong di komen aja, kasih tahu gue yang benarnya kayak gimana. Nanti gue akan contohin lagi yang benarnya kalau ada waktu. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.